Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Sanda. Karena di paket pembeliannya nggak ada box, jadi ini masih gua bungkus pakai bubble yang didapat pas pengirimannya. Oh ya, kalau nanti kalian tertarik buat beli jam tangan ini, link pembeliannya udah gua siapin di deskripsi ya. Oke, kita langsung buka aja guys. Ini ada kartu garansi. Untuk masa garansinya sendiri kalau kita baca di sini berlaku selama 12 bulan, tapi ya namanya jam tangan murah, palingan garansinya cuma formalitas ya. Kemudian ada ini user manual, isinya untuk cara setting jamnya. Untuk analog dan digital di sini lengkap ya cara settingnya. Oke guys, dan ini dia jam tangannya Sanda 3008. Jam tangan Sanda 3008 ini adalah jam tangan homemade yang desainnya nyontek dari Citizen Aqualens C022. Kalau di dunia jam tangan sih contek-mencontek desain udah jadi hal yang lumrah. Yang dilarang itu kalau memalsukan mereknya alias bikin barang KW. Untuk tampilannya sendiri ini diver watch banget. Mulai dari dialnya yang punya marker dan hands tegas. Terus di bezelnya ada indeks menit. Sampai strap karetnya juga ini khas banget, ada ombak-ombaknya. Nah, yang unik di jam tangan ini, dia punya LCD kecil di bagian atas dial. Hal yang jarang ditemui di jam tangan diver. Kemudian bagian yang menonjol ini, kalau di jam tangan Citizen Aqualens sih sensor barometer untuk mengukur tekanan atau kedalaman yang berguna saat kita melakukan penyelaman. Nah, kalau di jam tangan Sanda ini nggak ada fungsinya guys. Sekarang kita cek kualitas dan finishingnya ya. Mulai dari dial ini cuma satu layer dan warnanya hitam solid. Untuk aksen-aksennya semua di print dengan kualitas yang menurut gue sih cukup bagus. Warnanya tegas dan detailnya rapi. Terus di lingkar terluar ini ada capture ring. Dia penempatannya presisi guys. Indeks-indeksnya ini berada di posisi yang tepat. Kemudian untuk hands, desainnya gue suka banget nih. Ukurannya jumbo, jadi enak buat ngebaca jamnya. Terus pemilihan warnanya juga unik. Jarum jam dan detik dikasih warna silver dan putih di tengah. Sedangkan jarum menit warna framenya orange. Dan untuk cuttingnya juga kalau gue perhatiin sih ini halus. Kalau untuk LCD atau digitalnya juga kualitasnya bagus. Dilihat dari sudut manapun angkanya jelas dan nggak berubah atau berbayang. Biasanya kan kalau LCD jelek tuh dilihat dari sudut tertentu, angkanya bisa berubah jadi 8 semua. Nah kalau ini nggak. Jadi untuk dialnya ini udah oke banget lah, nggak ada masalah. Next, bagian dial window ini udah menggunakan material kaca yang cukup jernih. Terus untuk bezel, walaupun desainnya mirip banget sama diver watch, gripnya juga bergerigi, tapi saya nggak bisa diputar guys. Gak apa-apa lah ya, yang penting tampilannya udah oke. Kemudian bagian case, materialnya sih alloy, tapi bobotnya ini bukan kaleng-kaleng loh. Kerasa tebel dan padat banget casingnya. Dan yang paling gua suka adalah finishingnya. Jarang banget nih ada jam tangan 150 ribuan pakai finishing sandblast. Dan untuk eksekusi detail sebenarnya sih udah rapi banget ya. Cuma sayang aja nih ada sedikit cat yang terkelupas di bagian tonjolannya ini. Tapi overall case-nya udah bagus banget. Kelihatan kayak bukan jam tangan murah lah. Kemudian untuk crown ada di posisi jam 4. Desainnya garang, terus geriginya ini mirip sama yang ada di bezel ya. Udah ada crown guardnya juga, dan ukurannya ini lumayan gede guys. Tapi proporsional sih, ngimbangin case-nya yang juga tebel. Kalau mau setting jam analog kita cukup tarik crown dan putar berlawanan arah jarum jam. Kemudian tombol-tombolnya ini berfungsi untuk setting digitalnya. Nah, tampilan utama LCD-nya ini dia menampilkan dual time atau waktu kedua.
Kalau mau lihat kalender, bisa tekan dan tahan tombol kiri atas. Ini sekaligus tombol lampu juga, guys. Untuk pindah mode, bisa tekan tombol kiri bawah. Ini ada fitur stopwatch, alarm, dan kalau kita tekan sekali lagi, akan masuk mode setting untuk waktu digitalnya. Tekan tombol lampu untuk mengubah angka, dan tombol kanan untuk berpindah ke pengaturan yang lain. Nah, ini menit. Terus ini jam, tanggal, bulan, dan ini pengaturan hari. Setelah selesai, tekan tombol kiri bawah. Selanjutnya untuk bagian strap, desainnya khas diver watch, ada ombak-ombaknya. Material karetnya juga cukup bagus, teksturnya lembut, lentur, dan ini tebel, guys. Kayaknya sih kuat ya. Terus ring keepernya ada 2, udah bagus karena bahannya metal. Untuk buckle-nya juga sama ya, bahannya metal solid, dan di sini udah dikasih engrave logo brand. Cakep banget. Sekarang kita cek bagian belakang nih. Caseback-nya stainless steel. Di sini ada logo brand. Kode baterainya dia pakai yang CR2016. Terus water resistnya 5 ATM yang harusnya sih udah cukup aman ya kalau buat berenang. Untuk tipe casebacknya sendiri snap off, jadi kalau mau dibuka cukup congkel aja bagian yang ada tandanya ini. Yuk langsung aja kita bongkar, guys. Oh ya, karena ini jam tangan Anadigi murah, jadi dia pakai 2 mesin terpisah. Jadi antara jam analog dan digitalnya nggak sinkron. Yang di atas ini adalah modul untuk digital dan mesin analognya ada di bawah. Kita coba bongkar lagi ya. Gua pengen cek mesin analognya nih. Apakah bener pakai Japan Movement kayak yang diinfoin di deskripsi tokonya atau pakai mesin yang lain? Yuk kita coba buktiin aja. Waduh, ternyata tokonya ngibul, guys. Mesinnya PE21 yang mana ini adalah mesin Cina, bukan Jepang. Dan di sini juga udah tertulis jelas tuh, Cina. Sebenarnya nggak masalah sih kalau mesinnya Cina, karena memang sesuai sama harganya. Tapi yang namanya dibohongin ya tetap aja nggak enak kan? Ya, semoga aja yang punya toko lihat video ini dan bisa merevisi deskripsi produknya, biar customer nggak ada yang dibohongin lagi. Karena emang sebenarnya jamnya sih udah bagus dan sangat worth it lah. Oke, lanjut ya. Untuk diameternya ini agak susah ngukurnya sih karena bentuknya nggak beraturan. Kita mulai dari bezel dulu deh. Ini 38 mm. Diameter case-nya kurang lebih 42 mm. Kalau sama tonjolannya jadi 50 mm, guys. Kemudian ketebalannya 16 mm. Ini termasuk tebel banget ya. Terus untuk lebar lug atau strapnya 24 mm. Dan lug to lugnya 47 mm. Ukuran yang masih cukup bersahabat karena lug to lugnya nggak nyampe 50 mm. Kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya nggak lebih dari 16 cm, sebenarnya sih masih aman lah. Cuma yang bikin kelihatan makin lebar tuh strapnya, guys. Lubangnya juga ini kurang cocok buat tangan kecil ya, karena gua udah pakai lubang nomor 1 tapi masih longgar banget. Mungkin akan lebih pas kalau diganti strap nilon atau strap kulit. Overall gue suka dan cukup puas sama jam tangan ini. Karena untuk kualitas udah melebihi harganya yang cuma 150 ribuan. Mungkin kalau dikemas lebih profesional, dikasih box yang bagus, menurut gue Sanda 3008 ini masih bisa bersaing lah di harga 200-300 ribuan. Jadi kalau sekarang jam ini dibanderol dengan harga 150 ribuan, itu masih sangat recommended.
Oke guys, itu tadi review dari Sanda 3008 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.